Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jundi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpahan rahmatnya kita dapat menunaikan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jamaah sekalian, mengawali kajian pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pagi ini saya mendapat amanah dari Takmir untuk membahas tentang revitalisasi tawakal. Revitalisasi tawakal itu artinya menguatkan, memperkokoh, mempertebal rasa atau sifat tawakal kepada Allah. Mengapa kita harus melakukan revitalisasi tawakal? Ada 3 alasan. Pertama, karena kita memang diperintahkan oleh Allah untuk bertawakal. Di dalam Al-Quran ada 29 ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memiliki sifat tawakal kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang putus asa. Jadi lawan dari tawakal itu adalah putus asa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan orang yang putus asa itu setara dengan orang kafir. Karena yang putus asa itu hanya orang kafir. Nah, yang ketiga, manusia itu rawan sekali ketika menghadapi sebuah kegagalan, menghadapi sebuah ketidaksuksesan, itu ujung-ujungnya adalah putus asa. Dan tidak berhenti putus asa, bahkan berkembang suudzon kepada Allah. Nah, itulah alasan mengapa kita perlu bertawakal kepada Allah. Lantas langkah untuk revitalisasi seperti apa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, langkah pertama yang harus kita bangun adalah mengimani bahwa perintah bertawakal itu adalah perintah yang positif. Perintah yang menunjukkan bahwa kita ini punya iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil 2 kali kepada orang yang beriman untuk bertawakal. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 11, ya ayyuhallazina amanu zkuru nikmatallahi alaikum idhamma qaumin ayyabsutu ilaikum aidiyahum fakaffa aidiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalil mutawakkilun. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, kemudian Allah menahan tangan mereka dari kamu. Bertakwalah kepada Allah
dan hanya kepada Allah lah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Nah, jamaah sekalian, ayat ini dengan tegas bahwa ada campur tangan Allah di dalam melindungi orang beriman kalau orang beriman itu bertawakal kepada Allah. Allah turun tangan untuk melindungi setiap hamba yang beriman yang bertawakal kepada Allah. Yang kedua, dalam surat Al-Anfal yang sering kita baca itu ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang hatinya bergetar apabila disebut nama Allah dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuatlah iman mereka dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Berdasarkan dua ayat ini, maka langkah untuk melakukan revitalisasi tawakal adalah mengimani bahwa tawakal itu memang diperintahkan Allah, sehingga orang yang bertawakal itu memiliki ciri sebagai orang yang beriman. Kemudian langkah kedua adalah memahami posisi tawakal. Orang tidak bisa menjadikan tawakal sebagai payung terhadap kemalasan. Orang tidak bisa menjadikan tawakal sebagai justifikasi dari mental malas. Misalnya ada seorang mahasiswa besok ujian. Malamnya ditanya oleh bapaknya, katanya besok ujian nak, kok ndak belajar? Jawabannya tawakal bes itu. Tawakal. Belum usaha sudah tawakal. Ini namanya menjadikan tawakal sebagai justifikasi kemalasan. Usaha dulu baru tawakal. Itu pun harus diikuti dengan doa. Nah, karena itu harus memahami betul posisi tawakal itu di mana. Nah, kemudian ketika anak yang hanya mengandalkan tawakal, tidak usaha belajar ini, begitu ujian tidak bisa. Begitu pengumuman tidak lulus, ditanya ayahnya, gimana ujiannya? Takdir tidak lulus. Nah, ini orang-orang yang mencari justifikasi, mencari pembenaran dengan berlindung kata tawakal dan takdir. Padahal tidak demikian. Karena itu kita mesti memahami posisi tawakal itu di mana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang ada dua kutub ekstrim antara Qadariyah dan Jabariyah. Nah, kutub ekstrim ini harus dicarikan jalan moderasi, ambil jalan tengah yang bijak. Yaitu apa? Kalau kutub ekstrim Jabariyah itu mengandalkan tawakal, enggak mau usaha. Gitu ya. Jadi sikap mental yang fatalistik gitu. Jadi semua diserahkan kepada Allah tanpa ada usaha. Ya, jadi pasrah takdir. Seringkali muncul apa kata yang ngecat Lombok katanya. Dan ada yang agak alergi menyebut Allah, tergantung yang di atas. Tidak tahu apa yang di atas itu. Tower apa gitu. Alergi menyebut Allah, katanya apa kata yang di atas. Jamaah sekalian, ini kutub ekstrim Jabariyah. Tapi ada kutub ekstrim Qadariyah, yaitu mengandalkan usaha sampai mengabaikan kehendak Allah, takdir Allah, qadarullah. Nah, maka ada jalan moderasi, yaitu apa? Di dalam hidup ini
harus memenuhi 3 langkah. Langkah yang pertama adalah berdoa, adalah usaha. Langkah kedua berdoa, baru langkah ketiga itu tawakal Allah. Kata fa'idha azamta fatawakal Allah itu menandakan bahwa sebelum tawakal itu kita mesti berusaha dulu. Wasyawirhum fil amri fa'idha azamta fatawakal Allah. Kita usaha dulu. Setelah usaha diikuti dengan doa. Setelah doa baru tawakal kepada Allah. Misalnya sedang sakit, harus usaha mencari sembuh. Dan mencari sembuh itu yakin Allah yang menyembuhkan. Fa'idha maritu fahuwa yashfin. Dokter itu tabib. Tabib itu artinya pemberi obat, bukan pemberi kesembuhan. Mengapa dia memberi obat? Karena berpuluh-puluh tahun mempelajari tentang pengobatan. Bukan penyembuhan. Karena yang menyembuhkan itu Allah. Karena itu dokter, obat dan seterusnya itu media untuk mencapai penyembuhan dari Allah, kesembuhan dari Allah. Faidha maritu fahuwa yashfin. Usaha dulu ke dokter, usaha mencari obat, usaha mencari kesembuhan. Dan kemudian diikuti dengan doa. Tidak bisa usaha dibiarkan meluncur begitu saja tanpa doa. Kita harus melibatkan kehendak Allah. Karena apa? Yang menghendaki kesembuhan itu Allah. Maka kita minta lewat doa kepada Allah. Dan setelah itu baru tawakal kepada Allah. Nah, dari 3 ini ternyata tidak berhenti di situ. Kalau orang sudah usaha, doa dan tawakal, pasti ada 2 kemungkinan, berhasil atau gagal. Nah, orang yang sudah berusaha, doa dan tawakal, kalau berhasil bersyukur kepada Allah, tidak sombong. Karena apa? Keberhasilannya itu karena ada kehendak Allah yang diminta lewat doa. Ada ridho Allah. Karena apa? Usaha dan doa kemudian diserahkan kembali kepada Allah. Jadi kalau sudah berhasil, bersyukur, tidak sombong. Kalau gagal, sabar, tidak putus asa. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dua-duanya ini dalam bingkai qadarullah. Jadi kalau ada sudah usaha, doa dan tawakal, berhasil, alhamdulillah syukur, ini kehendak Allah. Dan ketika gagal, ya kita terima kegagalan itu. Kemudian bersikap sabar. Nah, Dr. Yusuf Qaradawi pernah menulis dalam satu buku bahwa sabar itu prinsip dalam hidup. Dan sabar itu mempunyai 6 wilayah. As-sabru indal musibah, as-sabru fit ta'at, as-sabru fil ibadah, as-sabru fil maksiat, as-sabru fit talabil ilmi, dan yang keenam as-sabru fil jihad. Jamaah sekalian, wilayah sabar ini kalau didalami, insya Allah orang memiliki kekuatan mental, tahan banting, tidak mudah putus asa. Nah, kata Pak almarhum Buya Hamka, Allah yarhamuk, orang yang sabar itu kemudian muhasabah. Kenapa saya gagal? Jangan-jangan usaha saya yang kurang maksimal. Ternyata setelah dikaji usahanya sudah maksimal. Jangan-jangan doa saya kurang serius. Oh, ternyata doanya sudah serius. Jangan-jangan tawakalnya setengah hati. Maka kemudian termotivasi untuk usaha lagi, doa lagi, tawakal lagi. Kalau gagal lagi, muhasabah lagi, enggak ada kamus putus asa dalam kehidupan orang yang tawakal. Maka beliau memberikan ilustrasi, orang yang sabar ketika gagal setelah usaha, doa dan tawakal punya mental tupai. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Namun tidak ada tupai jatuh kemudian stroke, itu enggak ada.
pernah dengar tupai jatuh terus setruk gitu. Beda dengan tape. Nah, kalau orang bermental tape itu ya seperti tape, begitu jatuh maplek ya sudah, gak bangkit lagi itu. Beda dikit antara tupai dengan tape. Jadi mental tupai itu dalam pepatah kita, sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Tapi begitu tupai itu jatuh, lompat lagi yang lebih tinggi. Itulah mental tupai. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, posisi tawakal itu di situ. Karena itu nggak bisa dijadikan justifikasi sebuah kemalasan, karena malas sudah tawakal aja kepada Allah. Rasul itu pernah mengingatkan sahabat yang bertemu Rasul bawa ontanya nggak diikat. Rasul tanya itu. Kemudian dia jawab tawakal Allah. Nah, Rasul menyuruh ikat dulu baru tawakal gitu. Jadi tidak bisa tahu-tahu tawakal gitu. Langkahnya ada. Nah, langkah ini, posisi ini yang harus kita pahami sebagai langkah revitalisasi ya ketawakal kepada Allah. Dan yang ketiga, langkah agar kita memiliki kekuatan tawakal adalah mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, ada surat At-Taubah 129, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya lah aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan. Ditambah lagi surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadaro. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah menetapkan ketentuan bagi setiap sesuatu. Nah, berdasarkan dua ayat ini harus jadi motivasi untuk membangun revitalisasi tawakal kepada Allah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, 3 jawaban mengapa kita harus revitalisasi tawakal dan 3 langkah pula untuk menjadikan tawakal kokoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Kita bersyukur ketika mendapatkan rahmat dan kita sabar ketika menerima ujian, dan mudah-mudahan kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.